Welcome to my third videos. Jadi sekarang gue akan lebih membahas mengenai part IELTS yang lebih spesifik. Yang pertama adalah reading session. Jadi reading session itu terdiri dari 40 soal dan 40 soal dalam waktu 60 menit. Ini gue ambil kalkulator ya, gimana alokasi waktunya satu soal. Jadi misalnya kalian klik ini 60 menit, terus dibagi 40 soal. Tada! Satu setengah, jadi 1,5 menit untuk satu soal. Jadi kalian harus bisa ngira-ngira lah, misalnya kalian udah ngerjain soalnya, baca soal, kalau misalnya udah lebih dari 1,5 menit berarti kayak you are really wasting your time in that particular question. Di dalam tesnya sendiri itu ada beberapa tipe pertanyaan. Yang pertama adalah multiple choice, jadi kayak nanti ada list pertanyaan, terus ada pilihan A, B, C, D, or E. Jadi kayak kalian tinggal milih dari jawaban itu. Selain multiple choice, ada juga tipe pertanyaan yang identifying information. Jadi ada statement, do the following statement agree with the information in the text. Nah, nanti ada tulisan true, false, or not given. Basically, kalau true itu berarti emang pernyataannya benar sesuai dengan passage dan ada di sana. Kalau false itu pertanyaannya sangat bertentangan dari apa yang dijelasin di passage. Satu lagi adalah not given. Nah, ini hati-hati, kalau not given itu adalah pernyataan itu nggak ada sama sekali di passage itu, jadi nggak ada dibahas sama sekali, jadi not given. So you need to be careful between these three option, true, false, and not given. Ada juga yes, no, or not given juga, tapi itu kayak kind of the same with the true, false, or not given. Kemudian ada namanya matching information. Jadi nanti ada pertanyaan mengenai specific details dan example or reason or description, comparison, summary dari passage-nya. Nanti kita akan jawab mengenai itu, dan kemudian ada juga yang matching, misalnya nomornya tuh diurutin, ada dua pilihan, ada statement di sebelah kiri, ada statement sebelah kanan, dan itu nanti kita pasang-pasangin. Misalnya nanti di soalnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti di sebelah kanan tuh A, B, C, D, E. Jadi kayak kalian matching ini dari kolom A ke kolom B gitu. So that's the idea. Oh ya, ini juga sih ada tipe pertanyaan sentence completion. Baca pertanyaannya, baca bener kayak instruksi dari pertanyaannya. Biasanya dia bilang misalnya dia bilang no more than 3 words. Jadi kalau misalnya no more than 3 words, ya udah, jadi kayak paling banyak itu 3 kata, nggak boleh lebih. Jadi misalnya kalian 4 kata tuh udah otomatis salah. Misalnya ada kalimat no more than 3 words and or a number. Nah, jadi ketika ada kalimat ini berarti kan ada 3 kata plus minus satu angka, satu number. Kalian bisa nambahin satu number di 3 kata itu, ataupun 3 kata atau nggak apa-apa. Nah, jadi intinya adalah kalian harus baca instruksinya, jangan terlalu excited kayak oke, gue tahu nih jawabannya, tapi tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh si questionnya. Dan ada lagi juga one word only or no more than 2 words. Jadi kayak one word only berarti satu kata tok. Kalau no more than 2 words berarti kayak nggak boleh lebih dari 2 kata. So you need to read and make sure you understand the instruction. Okay, basically that's all about the question. Ini gue akan nunjukin satu buku Cambridge yang sebenarnya bisa kalian dapetin. Ini googling aja banyak kok, dan tinggal kalian download dan print. I'm not sure about the legalitasnya, kayak boleh atau enggak aku nggak tahu, tapi kayak kalau if you find it, if you can find it, so you can use it. So yeah, and ini contoh di sini. Ini sebenarnya punya temanku sih, jadi aku kayak minjem doang, aku nggak ngerti sama sekali. Nah, ini sebenarnya
si Cambridge IELTS ini ada dari 1 sampai belasan sekarang. Nah ini contohnya ada yang 8. Nah bagusnya ini kayak sangat mirip sama tes aslinya, which is di sini juga dijelasin gimana cara jawabnya dan band scale-nya dan lain sebagainya. Tapi kayak yang the most important things is adalah si soalnya, bagian reading. Ini contohnya, passage 1, terus ini ada pertanyaan. Nah ini ada yang kayak tadi matching di statement kan. Nih terus ada juga dalam bentuk gambar terus isi. Nah, but you need to remember, like I said before, misalnya ini bilang choose no more than 2 words, jadi nggak boleh lebih dari 2 kata. So you need to read this first before you answering the question. Ini tadi passage 1, ini passage 2. Nah ini ada true, false, and not given yang sudah kayak gue jelasin tadi. Dan ini juga, ini passage 3 pertanyaannya. Dan di reading itu ada 3 passage 1, 2, 3. Dan biasanya itu satu passage itu jumlah pertanyaannya ada 13. Jadi 13 kali 3 itu 39. Nah kayaknya di passage terakhir tuh akan ada 1 pertanyaan tambahan. Ya, melengkapinya. Jadi kayak ada 3 passage, satu tuh kayak passage pertama itu cenderung ke easy, passage kedua tuh medium, passage ketiga itu a little bit hard. Jadi make sure you answer it correctly. Misalnya kalian stuck misalnya di satu pertanyaan, lewatin aja. Like you find the low hanging fruit question, which is like find the easiest question yang lo bisa jawab. Nanti balik lagi, ada waktu nanti balik lagi. I'm gonna talk about my experience. Di beberapa bulan yang lalu gue ambil IELTS, and then di reading comprehensionnya surprisingly I got 8.5 out of 9. Jadi kayak itu skor yang gue juga nggak nyangka kenapa gue dapat segitu. Tapi kayak ini gue akan share gimana caranya gue mendapatkan skor itu. Pertama itu adalah practice. Kalian sebenarnya gue udah sounding di video pertama bahwa ini dari IELTS Cambridge itu sangat berguna dan ini free. Jadi kayak kalian cara latihannya, misalnya kalian print, or kalian bisa ya udah nggak usah di print, tapi kalian do it as with your gadget PDF, terus nanti kalian siapin one sheet of paper, satu kertas, dan kalian jawab di situ. Dan don't worry, di buku ini ada kunci jawabannya. Nih, misal tes 3 ada, saya listeningnya ada, readingnya ada. Ya, listening dan reading doang. Soalnya kan kalau writing kan itu subjektif ya, tergantung sama examinernya. Sama speaking juga. Jadi kayak di buku ini sebenarnya lebih menyiapkan kalian ke reading dan listening sectionnya. So I recommend this one. Satu lagi yang paling penting, itu kalian harus pakai timer ngerjainnya. Misal ini 40 soal reading ini, itu kalian harus selesaiin dalam waktu 60 menit. Just kayak stick with 60 menit, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih. Kalau misalnya kalian selesai duluan lebih cepat, please check your answer. Jadi itu sangat penting karena kalian harus memposisikan diri kalian di the real test. Jangan kayak ngerjain sampai santai-santai kayak lebih dari sejam. Make sure that you are in 100% focus and make an environment where you are seperti kalian ngambil tes IELTS-nya. This is the tips ya. Ada yang bilang, okay, you have to read the question first, and after that you read the whole passage. Jadi kayak gue ada beda strategi. Kalau gue sih lebih ke gue baca, skimming pertama the whole passage. Ya walaupun gue agak nggak ngerti, yang penting gue skimming. Okay, ini ada apa. And then I read the question and I go back again. Nah, ketika gue skimming itu di setiap paragraf itu gue taruh
keywords atau kata kunci. Misalnya di paragraf 1 itu ada kata iceberg atau apa, jadi gue tulis nih, kan kalian juga bisa coret-coret soalnya, jadi kayak kalian nggak apa-apa tulis coret-coret aja di samping kiri paragrafnya. Misalnya di paragraf ini ada kata kunci apa, misalnya nama orang, paragraf 2 ada apa, nama orang, di 3 dan lain sebagainya. Jadi kayak ketika kalian baca soal dan dia nanyain kata kunci itu, kayak you don't have to read the whole passage to find the kata itu. Jadi kayak kalian tinggal balik dan langsung tahu, oh ini di paragraf ini karena ada kata kunci di pinggir. Save time dan lebih fokus aja kalian. Jadi kayak kalian fokus ke paragraf itu tok, nggak usah kayak ulang lagi dari awal baca untuk mencari kata kunci tersebut. Gue kemarin tuh berusaha untuk mengerjakannya secepat mungkin, and I spare kayaknya 10 menit terakhir itu untuk transfer the answer to the answer sheet dan reread and recheck di my answer. Ya, itu adalah tips dan trik dari gue untuk kalian yang pengen dapat skor yang memuaskan, yaitu 8,5 ke atas. So I'm gonna put the link below untuk kalian yang mau download materinya. So if you have questions tentang tesnya atau tentang apa lebih spesifik, you can contact me. I put my social media, and also you can comment below, so I'm gonna answer it. Okay guys, good luck. Don't forget to subscribe, and I'm gonna make the second video about listening, so stay tuned.